Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni tentang ilmu kalam. Ya, siang hari ini kita membahas tentang masalah mazhabu ahlul alam. Tentang mazhab ahlul alam ini adalah bahwa kita akan membahas tentang min arbabid dayanat wal milal wa ahlil ahwa wan ni'al minal firaq al islamiyah wa ghairihim mimman lahu kitabun munazzal muhaqqaq misal al yahud wa nasara wa man lahu subhatu kitab mithlu al majus wal maniyu manawiyah wa mimman lahu hudud wa ahkam duna kitab mithla al-falasifatul ula ad-dahriyah wa abdatul kawakib wal awtan wal barahimah. Jadi ada di penduduk bumi ini, di beberapa penjuru di beberapa negara kita akan temui pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan yang pertama dia berdasarkan kepada kitab yang diturunkan, berarti masuknya agama samawat. Kemudian yang kedua dia berdasarkan kepada satu pengalaman nilai spiritual ya yang dilakukan oleh seseorang, dan kitabnya ada tapi versi dia, artinya versi dia bukan kitab yang diturunkan dari langit atau dari Tuhan yang Maha Esa. Siapa itu Majusi dan Al-Manawiyah. Kemudian mereka yang memang bertumpu kepada alam pikiran, benar salah menuruti alam pikiran. Siapa itu mereka? Ahli filsafat. Kemudian penyembah bintang, ya, penyembah patung dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya ya, bahwa bagian yang benar ya, itu memang ada dua. Yang pertama, ahlud dayanat, mereka yang memang berkeyakinan bersumber dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Taurat, mulai dari Zabur, Taurat, Injil sampai dengan Al-Quran. Kemudian ada juga yang memang menuruti keyakinannya, artinya merupakan area pilihannya. Mereka itu yang bertumpu kepada alam pikiran, dan kedua kepada kebiasaan alam membentuk itu, Makanya di sini disampaikan fa innal insana idza taqada aqdan aw qala qawlan fa imma ayakuna fihi mustafidan min ghairi wa imma mustabiddan bi ra'yi. Jadi ada kalanya memang ia bersumber pemahamannya dari Al-Qur'an, dari kitab-kitab yang diturunkan, seperti mengikuti para nabi ya, yang diturunkan suhuf, diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Daud, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, kemudian sebelumnya yang diturunkan suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dipahami dari sumber-sumber rujukan itu. Dan ada kalanya yang memang tersendiri mustabid dan biraihi. Jadi fokus kepada alam pikiran dia, benar dan salah menuruti alam pikiran dia. Kemudian ada yang memang terbentuk dari proses alamiah saja. Ya, misalkan kalau misalnya wanita hamil nggak boleh keluar, maka ketika keluar rumah akan terbentuk ini. Ketika ada gempa maka harus melakukan ini. Ya, ini yang sering terjadi. Ya, sering terjadi keyakinan yang terbentuk menuruti versi alamiah dalam sebuah adat. Ya. Kan kita berapa banyak nih yang kita terkadang tercampuri ya, wanita hamil ada gunting, kemudian bawa sapu dan lain sebagainya, karena memang ada alam yang terbentuk itu. Kemudian wanita hamil ketika ada gerhana dia harus ngumpet ke kolong balai ya, karena ada sebuah keyakinan yang terbentuk dari sebuah pengalaman alam, dari adat satu alam seperti itu ya. Kemudian ketika mau ada hajatan dan lain sebagainya,
kalau turun hujan mulu nanti ngelemparin garam kah, ngelemparin celana dalam kah, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian-bagian alamiah yang terbentuk dengan sendirinya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal mustafid min ghairihi muslimun muti'un, ya. Wa din huwa at-ta'ah wal muslim al-muti' huwa al-mutadayyin. Wal mustafid min ghairihi, orang yang memahami dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, baik dia pengikutnya Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, itu semuanya adalah muslimun muti'un. Mereka adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan redaksi-redaksi dari kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi dan para rasulnya. Dia itu adalah muslimun muti'. Walaupun dahulu penamaannya Nasrani, walaupun dahulu penamaannya Yahudi, ya. Jadi tidak melihat pada aspek itu, karena Yahudi Nasrani memang turunan daripada nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sah-sah saja, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa hal itu dilakukan. Tidak mengapa hal itu diistilahkan, ya, dengan muslim, artinya orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman semua, nah ini soalan yang nanti harus teman-teman tulis di Google Classroom, ya. Jadi teman-teman tulis di Google Classroom soalan yang ada di video ini. Yang pertama adalah siapa pendiri atau dinisbahkan ke siapa agama Yahudi. Kemudian yang kedua, dinisbahkan kepada siapa agama Nasrani, ya. Kemudian di mana titik temu Yahudi Nasrani sehingga ia disebut sebagai Muslim, ya. Jadi 3 tuh. Yang pertama, dinisbahkan kepada siapa Yahudi. Yang kedua, dinisbahkan kepada siapa Nasrani, ya. Kemudian nisbah itu maksudnya adalah bahwa asal muasal agama, kenapa dinamakan Nasrani, kenapa dinamakan Yahudi, itu namanya nisbah. Kemudian yang terakhir adalah titik temunya di mana antara Yahudi, Nasrani sama Islam, ya. Itu tugas yang harus teman-teman tulis nanti di Google Classroom, ya. Nanti Google Classroomnya saya akan setting untuk tugas yang dipertanyakan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wal mustabidu bi ra'yihi muhdatsun mubtadi'. Mereka yang memang membentuk keyakinan dari alam pikiran atau alamiah, adat alamiah, ya, adat alam. Mereka itu adalah muhdats mubtadi', orang yang berbuat hal yang baru. Kenapa? Karena memang nggak ada sumber baku dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber-sumber akal itu bukan merupakan sumber yang absolut, ya, tidak bisa dibentuk, itu tidak bisa. Makanya mereka yang memang hanya bersumber kepada ro'inya, kepada bentukan alamiah, itu tidak dibenarkan. Masyaki yamru'un an masyurah wala sa'ida bistibdadi bira'yi, ya, akan sengsara mereka yang memang bertumpu kepada alam pikirannya saja, ya, yang bertumpu kepada pemikirannya saja, mereka akan sengsara dan tidak pernah bahagia. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaan yang keempat, di mana letak salahnya bagi wanita yang ketika hamil dia membawa rempah-rempah, gunting kecil ataupun sapu, ya. Jadi di mana letak salahnya? Nah, nanti itu pertanyaan yang keempat, ya, silakan teman-teman urai. Kemudian begitu juga, ini masih yang keempat. Porsinya adalah ini masih yang keempat.
begitu juga di mana letak salahnya bagi mereka yang ketika ada walimah kemudian turun hujan, kemudian mereka entah taburi garam ke atas gentengnya ataupun celana dalam di atas gentengnya agar jangan turun hujan. Jadi kondisinya seperti itu ya. Rekan-rekan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanyaan yang keempat ya. Jadi di mana letak kesalahan bagi mereka yang ketika hamil membawa rempah-rempah, gunting, kemudian sapu lidi, kemudian bagi yang walimahan turun hujan dan sebagainya, titik letak kesalahannya di mana ya. Kalau toh misalnya memang itu salah, tapi kan itu sudah turun temurun dilakukan oleh pada orang-orang terdahulu yang boleh jadi telah melewati beberapa ustadz setelahnya. Nah, adakah letak salahnya dan di mana titiknya? Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi sehingga disampaikan bahwa wa rubbama yakunul mustabiddu bi ra'yihi mustanbitan mimma istafadahu ala syaratin ay ya'lamu mawdi'al istinbat wa kayfiyatihi fa hina idin la yakun mustabiddan haqiqatan li'annahu hasala al-'ilm bi quwwati tilkal qaidah la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Nah, mereka-mereka yang memang bertumpu kepada akal pikirannya, mereka harus mustanbitan mimma istafadahu ala syaratin. Mereka yang mengambil itu dengan alam pikirannya pun dengan syarat yang ketat, mulai dari ketentuan-ketentuan dasar bakunya, absolutnya, kemudian metodenya, kaifiatnya. Jadi kalau toh misalnya berpikirnya saja tanpa ada dasar yang absolut, nggak bisa. Tanpa ada dasar yang mutlak, yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nggak bisa. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang kondisi madzhab ahlul ilm ya. Kemudian yang terakhir pertanyaannya yang teman-teman harus jawab tentunya ya, yang harus jawab adalah bahwa bagaimana menurut teman-teman terkait kepercayaan yang muncul seperti ketika kita melakukan marhabanan ya, marhaban, maka di situ akan hadir Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bagaimana tentang keyakinan ini menurut teman-teman sekalian ya. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus teman-teman jawab ya, harus teman-teman jawab. Untuk 5 pertanyaan ini karena bentuknya diantaranya referensi dan rasional, referensi dan alam pikiran, maka insya Allah saya batasi agak lama jadinya, jadi tidak main jam tapi insya Allah main hari. Itu saja teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk pembahasan singkat kita mazahib ahli ilm, bahwa dunia ini ya kita ada keyakinan-keyakinan yang memang dilakukan oleh setiap orang. Keyakinan itu terbentuk dari satu, diturunkannya kitab, yang kedua melalui alam pikiran, kemudian membentuk kitab, yang dibentuk kitab itu dari manusia, bukan diturunkan. Yang ketiga dari terbentuknya keyakinan itu dari alam, dari prosesnya alam, dari proses alam. Nah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugas jangan lupa 5 yang tadi saya sampaikan di video ini jangan sampai tidak dilaksanakan. Coba lihat nanti Google Classroom-nya karena di situ ada informasi-informasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.